Halo guys, gua Vincent dan selamat datang di video awal tahun di channel ini. Untuk membuka tahun 2023, gua mau ngasih update dari gua. Jadi gua udah lama gak bikin dua tipe video di channel ini, yaitu review buku dan juga konten buat para pengusaha atau buat para pebisnis. Oke, alasan gua nggak upload konten review buku ya karena gue bingung mau review buku apa. Gue juga baca buku itu nggak secepat itu, dan jujur gua nggak bisa ngasih pendapat sama rangkuman secepat itu. Jadi perlu waktu lah, it takes time untuk gue baca, terus gue pahamin dulu isinya apa, dan gue bisa review dan kasih dia pendapat dan komentar gue tentang satu buku gitu. Tapi ya mungkin nanti gue bakal bikin juga ya, cuman mungkin ya frekuensinya nggak akan sering itu. Lagian juga udah banyak channel yang nge-review buku, jadi gue mungkin bakal tetap bikin video review buku ya, tapi kayak yang gue bilang tadi bakal jarang. Nah, kalau buat konten buat para pebisnis, gue hampir nggak pernah bikin karena gue fokus sama keuangan pribadi dulu. Keuangan pribadi dan bisnis itu beda banget soalnya, dan skalanya juga beda. Menurut data yang gue temukan, keuangan pribadi itu lebih mendesak kebutuhannya. Bisa dilihat dari literasi keuangan di Indonesia yang cuma 38%. Itu kalau nggak salah datanya. Dari OJK atau dari mana lah, gue juga lupa. Pokoknya ada surveinya itu tahun 2019. Dan itu ya ada hubungannya sama video pertama gue lah ya. Pokoknya literasi keuangan di Indonesia tuh masih rendah. Jadi urgensinya tuh lebih ke situ. Kita lebih mentingin gimana caranya kita punya manusia-manusia yang lebih literate secara finansial, jadi nggak buta lagi. Karena gue ngeliat urgensinya lebih ada di keuangan pribadi, ya gue bikin konten seputar keuangan pribadi karena itu yang relevan dan lagi in banget sekarang kan. Apalagi tahun 2022, tahun kemarin. Wah, itu sesuai dengan video rewind keuangan 2022. Ya ada banyak kasus yang terjadi sama keuangan, dan keuangan pribadi apalagi. Yang kena tuh orang-orang biasa, orang-orang masyarakat umum kayak gua dan lu. Jadi semua orang yang kita kenal tuh pasti ada hubungannya lah. Dan ini tuh bukan hal yang aneh sebenarnya, dan bakal terjadi terus. Nah, ini juga ada hubungannya sama ekonomi kita dan apa yang bakal terjadi tahun 2023. Dan gue yakin nih pasti banyak kejadian-kejadian yang bakal menarik untuk dibahas kalau kita ya ngikutin selama tahun 2023 ini. Kita maju aja ngikutin tahun 2023, kita ikutin flow-nya selama tahun ini. Kita bakal banyak lihat kasus-kasus keuangan yang kita sebenarnya nggak tahu sebelumnya ada. Bahkan ini bisa aja nih ada kejadian yang udah pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, 2022, 2021, tahun-tahun sebelumnya, bakal kejadian lagi. Ya mau itu modus penipuan investasi bodong lah, ada modus barunya, ataupun pinjol lah, dan lain sebagainya. Kasus kayak gitu pasti ada lagi. Dan semuanya itu kan keuangan pribadi ya, yang hubungannya ada tentunya dengan bisnis kan, itu bisnis ilegal kan. Karena itu kan dijadikan ya lahan usaha. Ada orang yang emang nyari duitnya dengan cara kayak gitu, nipu orang. Intinya kalau gua harus kasih tahu kalian para penonton setia channel ini satu alasan kenapa gua harus bikin konten keuangan buat bisnis dan juga buat para pebisnis di luar sana, gua bakal kasih jawaban kayak gini. Supaya kalian para pebisnis di luar sana bisa membaca dan menganalisis laporan keuangan kalian. Kalian jadi tahu kondisi real bisnis kalian tanpa ada tipuan atau gimmick apapun. Jadi ini kalau kata guru akuntansi gua di SMA nih, pas gua SMA dulu nih. Kalian tuh nggak harus bisa bikin laporan keuangan, tapi harus bisa baca laporan keuangan supaya nggak ditipu sama siapa-siapa. Mau itu akuntan, mau itu orang pajak, mau itu auditor, semua tuh nggak akan ada yang bisa nipu kita sebagai pemilik bisnis. Ingat, ini skalanya udah beda. Bisnis sama keuangan pribadi itu dua hal yang benar-benar berbeda. Kalau di keuangan pribadi kita nggak transparan, ya mungkin ngaruhnya ke diri kita sendiri dan orang sekitar kita. Tapi ini kalau udah di bisnis, kita ngomongin skala perusahaan, yang kena bisa banyak. Satu perusahaan bisa direksinya, manajernya, pegawainya juga pasti kena. Jadi kalau udah nggak jujur di skala keuangan pribadi, mungkin sih bakal berat ngomongin jujur di skala besar kayak di perusahaan atau di bisnis. Makanya gue bilang itu beda banget. Dan kalau kita bahas itu mungkin nggak semua orangnya bisa paham. Jadi kan kita bikin konten yang relatable ya, yang bisa nyambung sama orang banyak. Kalau terlalu susah dipahami juga kan ngapain bikin ya. Dan jadi banyak orang nggak paham juga. Makanya harusnya keuangan untuk bisnis tuh kita permudah. Kita bikin lebih simpel, lebih gampang biar banyak orang ngerti. Apalagi buat pelaku UMKM sama yang baru mau mulai bisnis, supaya paham gimana caranya ngatur keuangan mereka, gimana caranya nyatet, gimana caranya bikin laporan keuangan, dan gimana caranya minta tolong sama ahlinya. Ada akuntan yang resmi yang bener emang lulusan akuntansi, sama ada auditor yang ngecek. Dan buat pajak juga. Jadi flow-nya tuh banyak banget harus diomongin kalau ngomongin bisnis.
Kalian yang punya bisnis jadi bisa ngambil keputusan yang lebih baik. Keputusan lebih matang, lebih baik lagi. Karena udah punya data keuangan yang valid. Ya bayangin nih, kalau kita nggak punya data keuangan yang valid, ada yang ditutup-tutupin nih, nggak lengkap datanya, salah input, ada fraud, dan ya macam-macam lah kasusnya, bisa banyak gitu. Bayangin kalau kayak gitu punya bisnis yang keuangannya nggak transparan, kan pusing. Kalian sebagai pemilik bisnis nggak tahu kondisi keuangan bisnis kalian sendiri, kan jadi pusing ya. Ya harusnya bisnis kita untung, kita cari tahu untung atau enggak, asetnya gimana, apakah sehat atau enggak. Kita nggak tahu kondisi keuangan perusahaan kita kayak gimana, kita nggak tahu kesehatannya gimana, kan cilaka ya. Cilaka 12 itu udah gawat banget. Nggak tahu kondisi keuangan pribadi aja gawat, apalagi kalau kondisi keuangan bisnis sendiri, itu lebih gawat lagi. Kalau emang kalian tuh hidup dari bisnis, kalian hidup dari profitnya, kalian hidup dari ngembangin usaha itu. Kalau nggak ada itu, nggak ada profitnya, nggak cuan ya, kalian nggak bisa hidup lah. Itu berarti kayak gitu, sampai segitunya loh. Dan itu kenapa pentingnya keuangan itu harus transparan dan harus dikerjakan dengan benar. Bayangin kalau nggak benar, orang yang nggak jujur ditaruh di tempat kayak gitu, ditaruh di tempat keuangan yang harusnya jujur, ya kebayang lah usahanya bakal gimana, hancur berantakan. Dan ingat, ini buat kalian pemilik bisnis dan investor di luar sana. Keuangan satu bisnis atau perusahaan tuh hal yang paling kelihatan lah dan gampang dianalisis sebenarnya. Karena angkanya itu sebenarnya sedang bercerita tentang bisnis itu atau perusahaan itu. Jadi angka-angka itu nggak cuma sembarangan angka, itu ada artinya. Kita bisa punya interpretasi dan analisis kita sendiri, dan kita mengartikan itu, kita bisa bikin keputusan. Eventually kita bakal come to a decision kan, kita bakal ngambil keputusan. Berdasarkan angka itu, artinya apa? Keuangan bisnis ini atau perusahaan ini sehat atau enggak? Dan kalian sebagai pemilik bisnis dan investor seharusnya bisa ngejudge. Kalian bisa menilai dari angkanya aja, itu aja udah kebayang gitu. Karena ya gue sendiri kan berinvestasi ya di bisnis dan di perusahaan publik ya, di saham. Jadi gue tahu dari angkanya aja nih, kurang lebihnya udah ketahuan. Kalau mereka memang jujur menyajikan datanya, udah ketahuan tuh artinya apa, kondisinya udah kebayang. Karena udah terbiasa, gue udah repeat melakukan itu hampir tiap hari, malah mungkin Senin sampai Jumat lah, let's say. Senin sampai Jumat tuh gue punya list data ya perusahaan-perusahaan yang gue lagi analisis apa. Karena kan siapa tahu ya bisa dibeli nantinya karena harganya lagi murah atau gimana. Jadi ya ingat aja, angkanya itu berarti sesuatu, itu bisa diinterpretasi dan dianalisis. Itu benar-benar informasi yang valuable, berharga banget buat kalian yang pengen tahu kondisi suatu bisnis. Jadi lebih lanjut tentang itu di video yang berikutnya. Jadi nanti gue bakal bikin satu video khusus tentang itu, ngomongin kenapa angka-angka itu penting, artinya apa, dan ya itu sebenarnya ngomongin hal yang lebih teknis lah ya. Lebih ngomongin tentang angka dan juga gimana caranya kita praktekin ya ilmu yang namanya keuangan. Gimana caranya kita bisa dive in langsung sebagai pebisnis dan sebagai investor. Gimana caranya kita tahu kondisi perusahaan yang baik dan yang buruk itu gimana, kondisi bisnisnya itu gimana. Ya cuman keuangan tuh baru satu perspektif ya, belum ada perspektif lain. Ada marketing, ada manajemen, ada operasional, produksi, ada orang, faktor orang, bisnis tentang orang. Karena semua bisnis kan punya ceritanya untuk diceritakan tuh. Dan itu ngomongin orang, nggak cuman dia cuan gede. Cuan gede kan juga karena ada orang ya. Cuan gede artinya orang-orang yang manage bener. Ada artinya, ada interpretasinya. Dan itu kalau kita bahas di sini kayaknya kepanjangan. Makanya itu bakal ada satu video khusus. Jadi ya pantengin aja channel ini ya. Jadi itu bakal ada video khusus yang ngomongin tentang hal kayak gitu. Manajemen yang bagus, dan keuangan yang bagus, dan faktor-faktor kayak gitu yang menentukan apakah sebuah bisnis itu layak untuk uang kita atau enggak. Dan sebagai pemilik bisnis, jadi kita tahu tuh kondisi bisnis kita tuh sebenarnya kayak gimana sih. Ya pokoknya nanti ada satu video khusus lah. Pokoknya dipantengin aja di channel ini. Konten keuangan pribadi bakal tetap diupload, jadi ya pantengin juga lah di channel ini. Jadi tetap bakal ada yang bahas tentang keuangan pribadi. Oke, sekian sedikit update dari gua. Cheers buat tahun 2023. Semoga keuangan kalian aman dan kalian juga bisa makin kaya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.